Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita ketemu lagi pada kegiatan belajar mengajar kali ini. Baiklah anak-anak semua, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita tadi sudah berdoa bersama-sama. Semoga kita semua karena sudah mengawali kegiatan belajar mengajar kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, semoga kita diberi kelancaran, kemudahan dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Dan Bu Leli berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Seperti yang Bu Leli harapkan ya, anak-anak di rumah juga tetap menjaga kesehatannya masing-masing. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Bu Leli ingin mengajarkan masih sama ya seperti kemarin tentang tema 6. Masih sama mengajarkan tema 6 pada sub tema 2. Pembelajaran yang pertama. Kalau kemarin Bu Leli membahas tentang berbagai macam energi, sekarang Bu Leli ingin menjelaskan tentang perubahan energi. Jadi ada beberapa benda ya menghasilkan beberapa perubahan sumber energi seperti kompor gas. Kompor gas yang ketika dinyalakan itu karena terjadinya perubahan energi dari energi kimia yang dihasilkan oleh gas, kemudian karena dipasang melalui selang ya, akhirnya bisa menghasilkan energi panas yang kemudian akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu lebih tepatnya untuk memasak. Yang kedua, seperti yang nanti bisa kita lihat ya, ketika televisi menggunakan aliran listrik ya, apabila kita nyalakan maka akan berubah menjadi energi bunyi. Selanjutnya contohnya lagi ada magicom. Magicom ketika mendapatkan aliran listrik ya, dialirkan ke aliran listrik, maka dia akan berubah ke energi panas. Setelah menjadi energi listrik, dia akan mengalami perubahan menjadi energi panas yang sehingga alat tersebut atau magicom tersebut bisa digunakan ya untuk menanak nasi yang tadinya beras menjadi ke nasi. Saya rasa Bu Leli udah cukup jelas ya menjelaskan beberapa contoh tentang perubahan energi. Untuk selanjutnya Bu Leli ingin menjelaskan pula tentang bagaimana kita menentukan waktu ya. Kalau kemarin kita menentukan waktu, sekarang Bu Leli ingin menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan tentang menit. Kita menentukannya seperti apa supaya kita tahu bahwa jam tersebut ada di menit keberapa ya. Kita ikuti bersama. Perhatikan semua anak-anak ya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perubahan energi ya. Contohnya saja pada kompor gas. Pada kompor gas ada perubahan energi karena kompor ketika dinyalakan ya, ada
membutuhkan gas yang terhubung melalui selang ya. Kita nyalakan. Kompor bisa menyala ya. Itu dikarenakan adanya perubahan energi kimia ya, berupa dari gas yang terhubung dari selang dan membuat api menjadi nyala. Perubahan energi kimia ke energi panas. Itu yang terjadi pada kompor. Untuk memasak nasi ya, kita bisa menggunakan magicom. Kita perhatikan ya. Magicom bisa nyala dan terasa panas karena terhubung dengan aliran listrik. Dan ini terjadi perubahan dari energi listrik ya melalui sambungan kabel ya menjadi energi panas, sehingga magicom ini bisa digunakan untuk memasak beras. Paham sampai di sini anak-anak? Televisi yang selalu kita lihat sehari-hari dalam keadaan tidak menyala, tetapi ketika kita hubungkan dengan listrik ya, ini nanti akan terjadi perubahan energi dari energi listrik ketika powernya dinyalakan ya menjadi energi bunyi, menghasilkan energi bunyi. Ini contoh perubahan energi dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Kita perhatikan bersama ya. Ini jarum pendek ada di angka 2, jarum panjang ada di angka 1. Jarum pendek di angka 2 menunjukkan jarum jam itu menunjukkan pukul 2. Lebihnya berapa menit? Ingat, dari angka 12 ke angka 1 itu 5 menit. Berarti jam 2 lebihnya 5 menit. Pendek ada di angka 5. Jarum panjang ada di angka 9 ya. Berarti ini menunjukkan jam 5. Lebihnya berapa menit? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 5 itu ada 45. Berarti jam 5 lebih 45. Sampai di sini ada kesulitan? Baiklah, kita ke contoh berikutnya supaya lebih paham lagi ya. Perhatikan, jarum pendek ada di angka 6. Jarum panjang ini menunjukkan menit ya. Berarti jam 6 lebihnya berapa menit? 5 menit ditambah 5 menit, 10 menit. 5 kali 2 ya. Karena jarum panjang ada di angka 2, berarti jam 6 lebihnya 10 menit. Karena jarum pendek ada di angka 6, berarti jam 6 lebihnya jarum panjang di angka 2, 5 menit 10 menit. Atau 5 kali 2 karena jarum panjangnya di angka 2 menjadi jam 6 lebih 10 menit. Dari contoh-contoh ini Bu Leli berharap sudah sangat jelas ya. Perlu anak-anak ketahui ya, di dalam satuan waktu pada 1 jam itu ada 60 menit. Dan di dalam 1 menit ada 60 detik. Apa satuan waktu itu
hanya jam saja? Tidak. Contohnya saja, kita bisa saja mencari satuan waktu dalam bentuk 1 tahun itu ada 12 bulan. Di dalam 1 bulan ada 4 minggu. Di dalam 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, itu adalah satuan waktu ya. Seperti yang anak-anak ketahui ya, pada waktu tema 4, Bu Leli juga sudah pernah menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Ya, mungkin anak-anak masih ingat ya, apa itu hak? Hak itu adalah segala sesuatu yang boleh kita terima. Contohnya saja, kita berhak menggunakan sumber energi. Kita bisa menggunakan energi di sekitar rumah kita. Itu adalah termasuk salah satu hak kita. Tetapi jangan lupa, di samping hak, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban kita apa? Ya, kewajiban kita harus menghemat energi. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan listrik seperlunya, melihat televisi jika kita perlukan ya. Apabila kebetulan kita tidak menonton atau tidak menggunakan, sebaiknya dimatikan. Jadi kita menggunakan semua energi di lingkungan sekitar kita adalah secukupnya. Kita mempunyai kewajiban loh, jangan lupa, yaitu membayar listrik. Itu adalah kewajiban kita sebagai pengguna atau pemakai energi. Untuk selanjutnya, marilah ya, Bu Guru ingin kalian mengerjakan latihan yang sudah Bu Leli siapkan ya. Selamat mengerjakan.